Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita kali ini adalah dalam satu malam. Dengan berdasarkan dari kitab Ester pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga yang berbunyi demikian. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah Baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebuah perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada Baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Saudara, ada di masa di dalam hidup kita, kita merasa semuanya tidak adil. Orang yang setia justru dilupakan, sementara orang yang jahat tampak berjaya. Nah saudara, Mordekai ada di posisi itu. Ia pernah menyelamatkan nyawa raja, tetapi jasanya tidak pernah dihargai. Sementara itu, Haman, orang yang sombong dan penuh kebencian, sedang merencanakan kematian Mordekai, terasa tampak berjaya. Namun saudara, Ester pasal 6 dibuka dengan kalimat yang sederhana tetapi menentukan, yaitu di ayat yang pertama dikatakan, pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Saudara, tidak ada gempa bumi, tidak ada suara dari langit, hanya seorang raja yang tidak bisa tidur. Tetapi justru dari peristiwa kecil inilah Tuhan mulai membalikkan keadaan. Alkitab tidak mencatat alasan mengapa Raja Ahasiweros terjaga. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh, hanya kegelisahan yang membuatnya untuk meminta kitab sejarah kerajaan segera dibacakan. Dan dari lembaran-lembaran yang mungkin sudah lama tidak pernah dibuka, sehingga berdebu tersebut, ketika dibacakan, satu nama muncul kembali, yaitu Mordekai. Seorang pria yang pernah menyelamatkan nyawa raja. Seorang yang setia namun selama ini dilupakan. Mendengar nama Mordekai itu, raja terdiam sejenak kemudian bertanya, penghormatan apakah yang telah diberikan kepada Mordekai? Jawaban mereka pada saat itu sangat sederhana namun benar-benar menyakitkan. Bahwa tidak ada apa-apa yang diberikan kepada Mordekai. Nah saudara, dikisahkan ketika pagi mulai menjelang, Haman melangkah masuk ke istana dengan hati penuh kesombongan dan niat jahat. Ia datang untuk meminta izin menggantung Mordekai. Tetapi sebelum ia sempat berbicara, raja lebih dulu bertanya kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang hendak dihormati oleh raja? Dengan pikiran yang dipenuhi rasa besar diri, Haman yakin bahwa dialah orang itu. Ia membayangkan kehormatan, pujian, dan pengakuan. Ia merancang semua yang paling megah tanpa sadar bahwa rencana itu bukan untuk dirinya. Ketika raja berkata, lakukanlah demikian kepada Mordekai. Haman merasa dunia ini seperti mau runtuh. Orang yang hendak ia binasakan justru harus ia hormati. Orang yang ia anggap kecil justru diangkat tinggi. Dan semua itu terjadi bukan karena strategi manusia, melainkan karena tangan Tuhan yang bekerja dalam diam. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Kisah ini mengingatkan kita bahwa hidup bisa berubah secara drastis tanpa tanda-tanda besar. Tuhan tidak selalu memakai mujizat yang menggetarkan langit. Kadang Tuhan hanya memakai malam tanpa tidur, catatan lama yang dibuka kembali, dan waktu yang tepat. Mordekai tidak membela dirinya, ia tetap setia. Ester tidak tergesa-gesa, ia menunggu waktu Tuhan, dan Tuhan membalikkan segalanya hanya dalam satu malam.
Saudara, mungkin hari ini kita sedang berada di posisi Mordekai, setia tetapi tidak terlihat. Atau mungkin kita sedang menunggu keadilan yang terasa terlalu lama datang. Renungan kali ini mengajak kita untuk tetap percaya bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika waktu Tuhan tiba, Ia sanggup mengubah keadaan hidup kita jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Karena bagi Tuhan, dalam satu malam saja sudah cukup untuk membalikkan semua keadaan. Kalau memang Tuhan sudah berkehendak. Karena itu, terus setia, terus menantikan waktunya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.